dengan reguler B. Nah, untuk yang sekarang kita masuk ke pertemuan yang kelima. Di sini saya sudah mendapatkan materi dari dosen pengampu saya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang payback period. Untuk yang kedua yaitu average rate of return. Nah, untuk yang payback period di sini sudah terdapat pengertiannya, yaitu payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow menurut Bambang Yanto ya. Nah, untuk isinya ada payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Dan yang selanjutnya yaitu payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, untuk unjuk kerja yang materi pertama yaitu hitung berapa tahun pengambilan investasi jika pengembalian investasi yang pertama jumlahnya sama setiap tahunnya dan yang kedua jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu disebut ARR. ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak PAT dengan rata-rata investasi. Nah, untuk unjuk kerja materi yang kedua yaitu kita hitung rata-rata pengembalian bunga investasi untuk mesin A dan mesin B. Nah, untuk yang ini nanti terdapat soalnya. Nah, di sini sudah terdapat soalnya, yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat investasi dari mesin A dan mesin B. Untuk mesin A yaitu sebesar 28 juta rupiah dan untuk mesin B yaitu 32 juta rupiah. Untuk umur ekonomisnya untuk mesin A 6 tahun dan mesin B juga sama 6 tahun. Dan untuk nilai residunya mesin A tidak ada dan untuk mesin B terdapat nilai residu yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk EAT-nya untuk mesin A tiap tahunnya sama ya sebesar jumlahnya 8 juta rupiah dan untuk yang mesin B untuk tahun pertama yaitu sebesar 9 juta rupiah, yang kedua 7 juta 500 ribu rupiah, yang ketiga 6 juta rupiah, yang keempat 4 juta rupiah, yang kelima 3 juta rupiah dan yang terakhir adalah 1 juta rupiah. Di sini juga terdapat tingkat bunga yaitu sebesar 15%. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung payback period. Nah, di sini saya sudah membuatkan untuk tabel payback period untuk mesin A dan mesin B. Nah, di sini terdapat EAT, depresiasi, dan cash flow. Yang pertama, kita akan menghitung kolom EAT terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini kita masukkan saja sama dengan yang 4, klik, enter. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini sampai tahun yang ke-6. Nah, untuk depresiasi di sini saya sudah menuliskan rumusnya agar kita bisa mengerjakan sama-sama ya agar lebih mudah juga. Nah, untuk yang depresiasi kita masukkan sama dengan SLN huruf IPA E2 itu yaitu jumlah investasi untuk mesin A. Kita klik lalu kita kunci F4 titik koma lalu kita masukkan nilai residu tetapi nilai residu untuk mesin A itu tidak ada. Kita ketikkan 0 titik koma lalu life-nya yaitu selama 6 tahun. Nah, kita enter. Nah, seperti ini ya awalnya. Lalu kita klik saja yang ini. Lalu kita tarik ke bawah saja. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung cash flow untuk mesin A. Kita masukkan rumusnya sama dengan C4 jumlah EAT ditambah jumlah depresiasi per tahunnya. Kita seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk rata-rata ini agar lebih mudah, kita blok dulu garisnya, lalu kita ke auto sum.
kita klik yang panahnya. Lalu kita klik average. Nah, seperti ini ya, sudah terdapat semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah payback period per tahun untuk mesin A. Kita masukkan rumusnya sama dengan E2. E2 adalah jumlah investasi untuk mesin A dibagi oleh jumlah rata-rata cash flow. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke mesin yang B. Kita akan menghitung depresiasi terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya sama dengan SGB untuk J2. J2 adalah investasi mesin B. Yang ini kita kunci titik koma. Lalu untuk nilai residu tadi terdapat ya di soal sebesar 5 juta rupiah. Kita ketikkan 5E6. E6 adalah jumlah nolnya ya. Titik koma. Life-nya yaitu selama 6 tahun. Titik koma. Nah, ini adalah tahun yang pertama. Karena seperti ini ya awalnya, kita klik saja ke sini. Nah, kita tarik ke bawah saja. Nah, lalu kita akan menghitung cash flow mesin B. Kita masukkan rumusnya sama dengan A4 ditambah dengan I4. Lalu enter. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk rata-ratanya sama. Kita ke autosum saja. Lalu kita klik average. Nah, seperti ini sudah ada ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung payback period untuk mesin B. Nah, untuk yang ini kita isi cash inflow tahun pertama menggunakan rumus juga sama dengan yang ini klik cash inflow yang tahun pertama lalu enter. Nah, seperti itu. Lalu untuk invest belum kembali kita masukkan dengan rumus sama dengan investasi awal di mesin B dikurangi dengan cash inflow tahun pertama. Kita enter. Lalu yang tahun kedua sama, kita masukkan dari sini. Enter. Nah, untuk yang ini, invest belum kembali. Yang tahun pertama dikurangi cash inflow tahun kedua. Nah, seperti ini. Lalu yang cash inflow tahun ketiga, kita masukkan lagi sama ini 11 juta. Nah, lalu yang kelebihannya di sini sudah harus negatif ya. Nah, yang ini invest belum kembali tahun kedua dikurangi dengan cash inflow tahun ketiga. Nah, ini sudah negatif ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita menghitung kelebihan bulan untuk mesin B. Sama dengan min kelebihan yang ini dibagi cash inflow tahun ketiga yang ini lalu dikali 12. Nah, seperti ini ya sudah ada jumlahnya. Nah, untuk yang payback period untuk per tahunnya kita hitung menggunakan kembali sama dengan 36. 36 adalah jumlah bulan dalam 3 tahun. Dikurangi kelebihan bulannya ini yang tadi sudah dihitung, tutup kurung, dibagi 12. Nah, seperti ini ya. Jadi, payback period untuk mesin B yaitu lebih cepat daripada payback period yang yang mesin A. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke menghitung yang ARR. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung ARR untuk mesin A dan mesin B. Di sini saya sudah membuat tabelnya ya, 2 tabel untuk yang satu mesin A dan yang satu lagi mesin B. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang depresiasi kita ngambilnya dari sheet yang sebelumnya yaitu sheet PP. Sama dengan kita kembali ke sheet sebelumnya. Nah, yang ini ya yang mesin A. Lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kan sudah ada semuanya. Lalu untuk cash flow kita menghitungnya EAT ditambah dengan depresiasi sama dengan seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk total kita
saja. Ke sini lalu lalu enter. Nah, setelah ini kita akan mengetahui yang total depresiasi dan cash flow dengan cara kita tarik saja ke sebelah kanan. Nah, seperti ini sudah ada ya semuanya. Nah, untuk yang rata-rata investasi, kita akan menggunakan rumus sama dengan E2 adalah jumlah investasi mesin A ya, dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ini ya, ini itu selama 6 tahun. Lalu kita enter. Nah, untuk rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Nah, seperti itu. Nah, untuk ARR yang mesin A, kita masukkan rumusnya sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, seperti ini ya. Awalnya ini tuh seperti ini. Lalu kita akan ke persenkan. Kita klik saja persen. Nah, kita ambil 2 angka. Seperti itu ya untuk yang mesin A, dan untuk yang mesin B sama kita ambil yang depresiasi dari PP. Nah, yang ini ya yang ada di tabel kedua yang mesin B. Lalu kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk cash flow kita masukkan lagi seperti rumus yang sebelumnya, EAT ditambah dengan depresiasi. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah ada untuk totalnya sama, kita menggunakan auto sum saja. Lalu enter. Nah, kita tarik ke sebelah kanan. Nah, sudah ada ya semuanya. Yang ini totalnya sudah ada, depresiasinya sudah ada, cash flow-nya sudah ada. Nah, kita akan menghitung rata-rata investasi untuk mesin B. Sama dengan, nah ini total investasi mesin B dibagi dengan umur ekonomi. Nah, ini yang G 9. Rata-rata EAT kita masukkan rumusnya sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonominya. Lalu enter. Nah, untuk ARR yang mesin B kita bisa memasukkannya dari sini rumus ini ya. Kita klik CTRL C, kemudian klik yang ini, lalu nah seperti ini sudah ada ya otomatis. Nah, untuk yang ini kecepatannya ternyata yang mesin A ternyata lebih cepat, dan untuk yang di PP ternyata kecepatan pengembalian modalnya ternyata lebih cepat di mesin B, dan untuk yang di ARR yaitu kecepatan pengembalian modalnya yaitu di mesin A ternyata seimbang ya. Nah, untuk yang materi pertemuan kelima sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.